Ratih dan Anto ini ya karena dulu itu pengantin baru ya. Lah rencananya itu mau honeymoon ke objek wisata Guji, naik ke Bukit Suni itu yang letter S itu. Nah saat mau berbelok kanan kan naik tinggi itu. Lah mobilnya itu di situ mogok. Itu ada bau pohon hakli. Jadi kayak ada bau pohon sebet. Ratih ini melihat sosok perempuan cantik sekali dan menggunakan pakaian kayak putri. Perempuan itu senyum dan Ratih ini kan juga bingung, ini manusia apa bukan ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngromyah Medeni. Seperti biasa, akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya di sini. Namun, sebelum narasumber berbagi kisah medeninya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, konon katanya kalau kita bercerita, membaca, atau mendengar kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi. Langsung saja kita sapa Mas Guntur Saketi. Apa kabar Mas Guntur? Alhamdulillah sehat. Sudah. Mas Panca. Sudah lama sekali nih. Iya, sudah tidak berbincang dengan saya. Ya. Gimana kok? Ojek masih lancar ya? Alhamdulillah lancar. Tak sambil monggo sambil dulu. Biar cerdas. Gimana ini, ada kisah medeni apa ini? Iya, akan diceritakan. Makasih sedulur Ngromet. Ini walaupun saya ini biasa nge-host di Ngromet, ya, tapi kali ini memang ada cerita dari teman saya yang harusnya memang menyampaikan sendiri ya. Iya. Tapi karena ada suatu hal, karena juga tempatnya jauh, akhirnya menyampaikan kepada saya. Iya. Penyambung lidah sedulur Gromet lah, masyarakat juga. Oke, tahan dulu ceritanya Mas Guntur. Sedulur Gromet, sebelum Mas Guntur Saketi melanjutkan kisah medeninya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, sudah siap Mas Guntur? Siap. Silahkan diceritakan. Jadi kisah ini dialami seorang wanita ya. Seorang wanita memang sejak kecil sudah sering lihat makhluk gaib. Jadi ini cerita dari awal karena beliau itu cerita dari mulai kecil dia sudah melihat sosok makhluk halus. Jadi dari umur 5 tahun dia karena belum nalar ya. Pada waktu kecil itu saat di rumahnya, kemudian dia malam hari dan di tempat ruang tengah itu dikira itu ibunya. Kira ibunya pakai putih-putih gitu ya. Nah, pikirannya dia karena habis sholat kan pakai mukena gitu ya, mukena putih-putih. Akhirnya setelah mendekat dan berbalik ternyata wajahnya rusak sekali. Nah, dari titik itu dia akhirnya sering melihat sesuatu hal yang di luar mata normal kita. Nah, kisah ini mengambil salah satu kisah ketika perempuan ini sudah menikah, sebut saja namanya Ratih ya. Ratih, biar nanti ngobrolnya enak ya. Ratih ini menikah, kemudian
tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama suaminya, sebut saja Anto. Ratih dan Anto ini ya karena dulu itu pengantin baru ya, lah rencananya itu mau honeymoon ke objek wisata Guji. Nah, kisah ini dimulai ketika mereka dari Tegal, kebetulan ngontrak di Tegal, perjalanan sore hari itu sore hari naik mobil sendiri waktu itu sendiri. Nah, saat ya kalau perjalanan dari Tegal sampai Yumani sampai apa yang longsor itu normal saja, tapi ketika naik ke Bukit Siwuni itu yang letter S itu, nah saat mau berbelok kanan kan naik tinggi itu, nah mobilnya itu di situ mogok, berhenti di tengah-tengah ini. Kemudian Anto ini kan ya keduanya panik lah pastinya ya. Nah pastinya, dan di sebelah itu kan ada namanya Bukit Siwuni. Bukit Siwuni di situ. Ketika dalam kondisi mobilnya mogok, lah yang istrinya ini karena sudah sering melihat hal seperti itu, akhirnya dia terkonek dengan makhluk yang ada di Bukit Siwuni itu. Jadi ada kayak istilah apa ya, pohon palem tapi besar sekali di Bukit Siwuni itu, tapi yang lihat hanya istrinya ini Ratih ya, yang lihat itu hanya Ratih. Waktu itu sempat dialog, loh itu kok ada pohon besar sekali. Nah, Ratih kan ini menyampaikan ke suaminya ya, Anto ya. Nah, Antonya juga lihat pohon apa, nggak ada pohon kok, ada besar segitu. Nah, di saat itu lah ya siapa yang Ratih itu, jadi pohon itu berubah jadi kayak makhluk gendruwo besar sekali di situ. Nah, itu kan sempat kaget ya, terus dalam kondisi mobil mogok, kemudian di situ saat sore lah menjelang maghrib itu kan, ada panik di situ, terus melihat ada pohon tapi yang akhirnya berubah menjadi gendruwo besar sekali di situ. Nah, pada saat mereka keduanya panik, yang Anto ini nyetater terus tapi nggak bisa, kemudian yang Ratih itu kan ketakutan ya. Nah, itu ada bau pohon kantil. Jadi kayak ada bau pohon serbet gitu. Nah, Ratih ini melihat sosok perempuan cantik sekali dan menggunakan pakaian kayak putri gitu, Nah, si Ratih ini kan spontan ya, tuh ada orang lagi karnaval gitu. Kan nggak tahu ya, karena nggak taunya orang karnaval gitu kan. Ternyata setelah Ratih itu melihat itu, ternyata sosok perempuan yang berbaju, jadi bajunya itu menggunakan kebaya, apa namanya ya, jarit, iya kayak jarit gitu, tapi warna hitam, kemudian selendang itu warna kuning, dan bajunya itu warna merah tapi nggak merah, ungu tapi nggak kayak warna lembayung gitu. Kalau sore itu kan biasanya ada warna-warna gitu ya, lah seperti itu warna itu. Lah tiba-tiba perempuan itu senyum, dan Ratih ini kan juga bingung, ini manusia apa bukan ya kan, tanya ke suaminya itu. Lah suaminya nggak lihat, yang lihat itu memang Ratih itu. Lah setelah itu kemudian ini sosok perempuan cantik ini terbang. Lah seketika itu makhluk gendruwonya memang sudah hilang. Berarti hilang bersamaan dengan sosok perempuan ini. Iya, jadi hilang, ini juga sosoknya juga hilang, kayak semacam mengusir itu. Akhirnya setelah itu jadi, kemudian si Ratih ini juga akhirnya bilang pada suaminya, udah nggak ada semua.
udah wis bismillah bismillah bismillah, di starter jalan sampailah di Guci, karena waktu itu kan mau mau nginep ya, mau nginep. Setelah nginep di sana lah, saat turun itu Ratih ini kayak kemasukan, jadi kayak kesurupan, tapi nggak berontak. Ternyata kesurupan perempuan tadi itu, perempuan yang di pinggir jalan itu, karena dia tahu lah, suaminya tahu bahwa istrinya ini, Ratih ini sering melihat sesuatu hal seperti itu, kemudian sering juga dikerasukan itu, tapi kerasukan makhluk yang nggak berontak sih, biasanya nggak berontak gitu. Akhirnya sempat berdialog sama suaminya, dan dia akhirnya menceritakan bahwa perempuan itu menyebut namanya memang Dewi. Jadi dia itu penunggu Bukit Siwuni dan juga penunggu Pancuran 13 di situ. Lah, setelah ngobrol-ngobrol, kemudian makhluk ini keluar, ya normal nginep di sana, dan sudah setelah itu sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, sekian bulan ke situ lagi itu dalam rangka melihat sedekah bumi di Guci itu kan, setiap tahun kan ada di situ. Nah, ketika ke sana kan situ rame ya, di situ kan ada semacam kayak proses ritual, ada kayak bunga-bunga yang dimasukkan ke dalam kendi-kendi itu, kemudian ada kambing kendit yang jadi tradisi itu, yang nantinya kan prosesnya juga dimandikan di Pancuran 13 itu. Nah, ketika dulu itu sekitar tahun berapa ya, 2014an mungkin lah itu. Nah, saat prosesi itu berlangsung, tiba-tiba kendi itu meledak, buar, keras sekali. Semua orang tahu lah pada saat itu. Semua kendi apa cuma hanya hanya satu yang di tengah-tengah itu meledak, buar, meledak. Jadi nggak tahu tuh sebabnya apa, tapi meledaknya kendi ini di saat kambing kendit ini keluar. Kambing kendit keluar mau dimandikan, loh itu meledak. Para penonton juga kaget waktu itu pada kaget, tapi kan ya karena udahlah, mungkin apa ya, kejadian alam atau apa itu. Nah, pada saat itu Ratih sama Yanto ini, Anto suaminya ini kan melihat proses itu, maka juga sempat bertanya-tanya kenapa kok bisa seperti itu, karena informasi dari warga sekitar kan belum pernah kejadian itu. Nah, saat ketemu dengan salah satu juru kunci yang dulu kita juga kayaknya sempat apa namanya, podcast juga kan, iya. Pak Dakon waktu itu ya. Nah, itu ternyata kambing yang untuk disediakan di sana ternyata bukan kambing kendit. Makhluknya mungkin marah. Nah, pada saat itu juga, nah, yang penunggu Pancuran 13 itu, yang Mbak Dewi lah, seperti Mbak Dewi itu juga masuk ke istri waktu itu, ke istrinya si Ratih itu. Iya, si Ratih itu. Jadi waktu itu memang ya itu, jadi karena ini tradisi yang lama, sudah cukup lama lah, dengan kondisi sesajen-sajen dan harus kambing kendit, akhirnya itu jadi hal yang harus dipersiapkan pada saat itu. Ketika tidak dipersiapkan yang sesuai dengan tradisi yang dulu-dulu, akhirnya para penunggu itu marah lah istilahnya gitu. Nah, itu jadi kisah Mbak Dewi ini kan hanya berlanjut terus. Ya, sering juga ke kontrakan, juga sering istilah kayak kesurupan, ngobrol sama Anto gitu ya. Nah, pada suatu saat itu Dewi ini juga
istilahnya menunjukkan teman-temannya lah, teman-temannya yang sesama itu, termasuk yang di PAI gitu. Yang di PAI? Iya, jadi karena mungkin apa ya, circle mereka kan di tempat-tempat itu kan, jadi di tempat ini gitu, jadi di istilahnya kayak diperkenalkan dengan para penunggu-penunggu di sekitar Tegal ini, termasuk yang di PAI gitu. Nah waktu itu kan memang pernah juga ini cerita, si Rati ini cerita pernah juga malam ke sana ya dengan Mbak Dewi ini diperkenalkan dengan penunggu dari PAI. Tapi waktu itu kan ya kan yang lihat memang Ratih, tapi kan cerita sama Anto. Jadi Ratih ini kayak pas duduk di di tepi pantai PAI itu, jadi kayak pusran, kemudian keluar putri-putri, dan ada satu kayak semacam kayak kereta lah, tapi bentuknya kotak itu. Lah muncul yang katanya itu Dewi Ratnasari situ. Nah itu sempat waktu itu kan sempat di katanya itu sempat di awe-awe sini lah, karena Anto ini tidak bisa melihat, cuman diceritakan karena kan takut lah bawah sana nanti hilang kan. Orang langsung ditarik pulang gitu. Nah pada suatu waktu tahun sekitar 2014an itu kan Gunung Slamet kan dalam kondisi mau awas itu ya, waktu itu waspada ya, padahal sudah siaga waktu itu kan. Nah itu di dalam mimpinya Ratih itu Mbak Dewi itu mengajak Ratih ini naik ke puncak Gunung Slamet. Gunung Slamet itu melihat, jadi kayak semacam dibawa terbang lah, tapi lewat mimpi itu ya. Nah itu menunjukkan kondisi Gunung Slamet saat itu gitu. Padahal waktu itu kan dari yang pemantau di Gambuan itu kan belum menetapkan status. Kalau nggak salah itu Ratih cerita ini seminggu sebelumnya itu sudah diberitahu bahwa Gunung Slamet ini akan terjadi gejolak gitulah, kan statusnya akan naik. Nah itu dibawa, katanya sih kayak nyata mengelilingi Gunung Slamet, dan di lereng sebelah selatan di sekitar Batu Radinan itu, di situ tuh berkumpul banyak makhluk di situ. Di situ berkumpul banyak makhluk, termasuk katanya salah satunya itu yang namanya Mbah Slamet itu yang yang mandegani di situ. Kemudian di depannya itu makhluk banyak sekali lah, nggak tahu itu makhluk macam-macam lah di situ, segala macam bentuk berarti ya. Macam bentuk. Dan dulu itu kan sempat pas mau meletup ya, itu kan ada awan yang bunder itu ya, kan sempat ada tertangkap kamera itu. Dari makhluk itu juga ada di situ gitu. Nah, di situ informasinya itu di situ, terus berdoa bareng-bareng. Waktu itu kenapa kok Gunung Slamet ini bergejolak, karena saat itu tuh akan ada perhelatan Pilpres waktu itu, dan di informasinya di beberapa titik pusaka yang ada di sekitar Gunung Slamet ini diambili, sehingga ekosistem di situ nggak begitu bagus lah, ada bergejolak itu. Itu juga sempat diminta membantu untuk mengembalikan pusaka-pusaka itu, tapi kan katanya sih, kata Ratih sih, Labuan nggak tahu kewenangannya lah. Kita tahu kewenangannya itu beberapa saat memang sudah reda. Ini termasuk sempat juga di mimpi itu ya sama Mbak Ratih ini juga sempat di dalam mimpinya itu dituntun menuju kayak keraton, dan
Jadi kayak keraton itu masuk, kemudian ada pendopo, ada penari, dan ada tempat singgasananya raja di situ. Nah itu berulang sampai 3 kali. Kemudian karena penasaran, akhirnya Ratih ini mencoba mencari di sekitar Tegal yang seperti keraton. Nah, karena penasaran, lalu dicari makam mana. Nah, ketemulah di yang makam Sunan Amangkurat, gitu. Mangkurat I yang di Pesarean. Di Adiwerna itu siang ke situ bersama suaminya Ratih Dananto ini. Ketika parkir di depan areal makam itu, si Ratih itu langsung nangis karena apa yang ada di mimpinya itu sama dengan kondisi yang dia lihat saat di Amangkurat. Nah, waktu itu sempat masuk ke gerbang pertama, tapi karena nggak tahu, akhirnya kembali lagi. Lah ternyata juru kuncinya apa ya istilah, juru kuncinya masuk, akhirnya ketemu di tengah-tengah itu, pas papasan itu. Kemudian sempat ngobrol, lah juru kuncinya itu malah bilang udah ditunggu dari tadi. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya ziarah ke makam itu Amangkurat, dan setelah selesai ngobrol-ngobrol sama juru kuncinya juga menyampaikan sesuatu hal cerita tentang Amangkurat yang memang dari versinya juru kunci ya. Karena kan selama ini kan cerita Amangkurat ini kan cenderung ke hal-hal negatif ya. Banyak versi yang memang mengarah ke sana. Itu diceritakan, Ratih juga menangis di situ. Dan setelah itu pun kayak semacam ada ikatan batin Ratih sama yang Amangkurat. Nah, setelah beberapa lama istilah berteman dengan Mbah Ratih ini, dan beberapa kejadian lah ketika ada sesuatu hal menyangkut dengan Ratih, Mbak Dewi juga kayak semacam melindungi, dan sampai saat ini pun masih berkomunikasi dengan baik gitu. Terus sekelumit cerita terkait dengan Mbah Ratih ini, yang saat ini memang ya masih sering berkomunikasi, dan kalau ke Guji pun kayaknya merasa bahwa ada yang melindungi, masih sering ketemu lah ya, sering ketemu Mbah Ratih. Itu cerita sekelumit terkait dengan cerita Mbah Ratih yang memang istilah berteman dengan seorang penunggu di Bukit Siwuni. Tuh Mas Robi. Oke, cukup menarik ya Mas Guntur Saketi cerita Mbah Ratih ini ya. Sambil dulu. Enggak ngerokok Mas? Monggo Mas Guntur aja. Mas. Demikian tadi kisah medeni yang disampaikan oleh Mas Guntur Saketi terkait Mbah Ratih yang memang dari kecil sudah, kalau sekarang itu mungkin diberi nama indigo ya, jadi bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Bagi sedulur Gromet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, langsung saja tulis di kolom komentar atau kirim email ke Grung Gromet. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Demikian Gromet kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.